hal-hal yang akhirnya gue pelajarin tentang karakter-karakter orang. Wih. Ya nggak sih? Kalaupun likes-nya tidak banyak, bukan permasalahan, bos. Bener. Kalau gue tuh tipikal orang yang stuck at 20. Kalau gue kan rapor cuma ada di sekolah. Buat gue dalam hidup harus ada rapor. Gila. Yo, sahabat Daihatsu. Kali ini gue udah ketemu teman sparring partner basket gue pas gue kecil. Ya, ternyata dia melanglang di dunia entertainment. Kita sambut Tara Budiman. What's up, yo? Sobat Daihatsu. Iya gak? Rico Ceper. Bukan. Saya adalah Rico Hartono. Tar, sehat ya? Alhamdulillah kok. Kita ngobrol banyak nih. Kita ngobrol banyak di Ngepot Di YouTube channelnya Daihatsu. Betul. Daihatsu Ngepot, ready, gaspol! Jadi ini teman-teman, gue bilang sih di berbagai macam kesempatan ya. Ini gue ketemu Tara dulu, dia belum jadi siapa-siapa. Main basket kita. Masih pik gue. Jadi Rico itu tuh adalah freestyler yang aku tonton dari samping, Spin Boy. Dia lagi freestyle dalam satu ajang. Terus gue ngeliatin kapan gue bisa ditonton banyak orang. Bohong. Gitu kan. Dari mimpi seorang anak, karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Akhirnya dari situ mimpinya terjawab. Meroket. Dan akhirnya berkolaborasi ketika kita bertemu di GBK. Bener. Buat baru dari obrolan latihan ini ya kita ya. Latihan kalistenik ya. Betul. Udah gitu di sebelahnya ada jaklot. Iya. Jaklot. Iya bener. Gitu kita dateng deh gitu. Tara Budiman. Yes. Yoi. Udah lama nggak ketemu, gue liat dia di sebuah TV show pagi-pagi. Yoi. Wah, dia nih dulu basket sama kita nih. Iya. Cuma kalau buat gue sih, gue lumayan salut sama Tara karena menurut gue nggak banyak artis yang bisa survive, Tara. Asik. Karena menurut gue lo melewati satu dekade nih. Waduh, iya benar. Menurut gue itu ya. Karena tiap kalender ganti tahun, gue checklist. Oh, Tara masih ada nih. Masih ada gitu. Masih ada nih, kontennya banyak. Iya. Dalam panggilan-panggilan klien. Oh, bener. Instagramnya masih rame nih. Tar, tapi mungkin bisa di sharing nih ke teman-teman. Yes. Apa sih sebenarnya tuh rahasia lo bisa maintaining kreativitas lo? Maintaining kreativitas. Iya. Iya. Karena nggak gampang lo menurut gue. Betul. Kalau gue tuh tipikal orang yang stuck at 20. Jadi menurut gue di umur gue tuh selalu berpikiran kalau umur itu tuh bukan masalah, satu. Yang kedua, gue tuh selalu berpikiran apa yang anak-anak sekarang tuh lakukan. Ya lu harus keep up. Ibarat kata kalau mobil lu harus jadi Daihatsu karena nomor 1. Setuju, bener-bener. Mana nyaman banget lagi. Parah, makanya jadi sahabatku. Jadi kalau menurut gua, ya lu harus keep up dengan apa yang ada di sekitar lu. Lu harus bener-bener, setiap tahunnya lu harus punya yang namanya raport. Kalau gue kan raport cuma ada di sekolah. Buat gue dalam hidup harus ada raport. Gila. Jadi lu review nih? Yoi, gue review. Jadi setiap kali menuju akhir tahun di November itu tuh gue sama tim gue, oke, kita review tahun ini apa yang udah kita lakukan, apa yang sudah beberapa mimpi-mimpi yang udah tercapai, yang belum tercapai, apa mungkin di tahun depan ya udah kita gaspol terus. Siap. Gitu. Menarik nih buat gue. Kenapa itu? Ini satu dekade. Berarti setiap tahun lu adjust dengan masa sekarang deh, misalnya ada era TikTok, ada era apa. Pernah nggak ada satu fase yang, waduh, nih kayak gini nih fasenya, gue gimana caranya ya? Ada nggak? Fase apa tuh menurut lo? Sebenarnya adaptasi di mana yang menurut lo perlu sedikit berjuang? Gua itu ketika masuk ke digital tuh sebenarnya salah satu tempat gue untuk berjuang sih, kok. Lu tahu kan gue anaknya tuh walaupun apapun selalu gue share, tapi sebenarnya gue anaknya nggak digital. Anaknya tuh bukan yang harus nge-push. Betul. Karakter lu bukan begitu tuh. Era digital sekarang mengharuskan kita tuh nggak boleh lepas dari sebuah alat yang namanya handphone. Ya, apapun harus lu posting, apapun harus lu bikin mapping untuk ngepostingnya di jam berapa. Betul. Sampai akhirnya lu nggak lepas sama hal itu. Dan gue tuh nggak bisa tuh tadinya kok. Tadinya. Gue kayak berpikir, oke, gimana caranya supaya algoritma ini mengikuti apa yang gue punya. Sedap. Banyak banget mungkin teman-teman yang ngerasa kayak, kenapa ya kok gue kayak jadi adiktif sama hal sosial media. Ya sebenarnya kembali lagi ke lunya lagi gitu. Apa yang lu cari di sosial media. Kalau lu mau berkarya, ya lu kasih aja ke mereka. Kalaupun likes-nya tidak banyak, bukan permasalahan, bos. Bener. Brand melihat sebuah
Karya itu bukan dari nggak hanya dari awareness atau hanya dari likes-nya aja, tapi dari apa yang lu bisa berikan untuk masyarakat itu. Selama itu stay positif dan hal yang positif in the good way, itu pasti brand-brand akan ini. Setuju. Akan masuk gitu. Setuju. Okay. Benar-benar. Iya. Jadi memang gue lumayan garis bawah sih. Jadi lu mau bikin YouTube channel, lu mau bikin TikTok, mau bikin Instagram. Kalau tujuan lo udah terkenal dan banyak likes, itu biasanya nggak enak tuh. Lo fun dulu, lo nyaman dulu, posting deh tuh. Pasti outputnya akan beda. Pasti dia jadinya ngikutin apa yang, kok likes-nya jadi dikit, bener nggak? Bener. Kenapa nih? Apa gua kurang buka? Maksudnya buka jaket kali gitu kan? Gua kurang buka jaket kali ya gitu. Atau nggak mungkin misalnya cewek-cewek, jogetan gue kurang seru kali. Iya, benar. Di joget di atas satelit mungkin. Benar. Kita nggak pernah tahu. Angin, tar. Iya kan? Maksud gue. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut gue tidak salah sih menurut gue. Cuman ya ada orang yang mungkin kalau buat gue ngambilnya lebih ke apa yang bisa gue lakukan in the good way untuk orang lain. Gue setuju sama Jerome Pauline. Apa yang dia katakan? Ya dia mengatakan gue memang dibayar oleh YouTube untuk berkarya. Tapi gue tidak mau dibayar dengan karya yang tidak mendidik. Yang menurut gue tuh tidak ada faedahnya. Itu banyak terjadi. Kalau gue sih setuju ke dia. Kalau ada yang nggak mau buat tanpa faedah ya nggak apa-apa juga. Betul. Kan hak lu. Gue mana bisa ngatur. Kita bisa milih ya. Nah, itu kok. Setuju. Nah, sekarang pandemi ini udah mau 2 tahun nih, Tar. Iya. Nggak sedikit dan nggak banyak juga artis-artis atau public figure yang berhasil bisa beradaptasi, tapi juga enggak. Nah, perjalanan lo di masa pandemi ini, lo punya inovasi apa aja nih, Tar? Banyak sih. Apa aja coba? Kayak waktu itu kita pernah ngobrol masalah dunia digital. Sebenarnya pandemi ini nih bukannya menutup sebuah rezeki menurut gue. Dimana lo harusnya di pandemi ini tuh lo harus lebih berkreatif lagi. Dimana kayak lu jualan aja serba digital seperti yang kita tahu, ya kan? E-commerce lah, apalah, itu tuh udah harus kita masukin. Yang kedua tuh gimana caranya barang yang lu jual itu tuh atau diri lu sebagai brand itu tuh bisa menjadi sebuah hiburan untuk orang lain. Jadi di masa-masa pandemi ini gua justru lebih berpikir, wah, gua ternyata nggak, walaupun gue terkungkung, tapi gue punya waktu sama keluarga, tapi gue tetap dibayar. Karena gue bisa bekerja dari manapun. Meeting aja online. Zoom ya? Zoom. Gua siaran aja online. Benar. Podcast online. Benar. Gue bisa ngerjain konser aja via online, konser musik segala macam juga via online. Betul. Pencarian bakat aja via online. Benar, enak. Lu bayangin semuanya kita kerjain di dalam satu rumah, tapi kita masih punya waktu sama keluarga. Apakah nggak indah hidup ini? Itu betul. Jadi tergantung sudut pandang sih, Tar. Sebenarnya banyak orang yang ngelihatnya ya emosinya gue nggak dapet, tapi kan kalau angle, gue jadi ketemu keluarga lebih sering, nah itu bisa jadi positif juga buat diri lo kan, gitu. Sekarang di masa digital tadi lo bilang semua serba online, tapi ada nggak spesifik yang ini cuma terjadi nih di masa pandemi nih? Tadi meeting Zoom event-event Zoom, tapi entah jenis bisnis, mengingat lo pebisnis juga, punya brand Shining Bright lagi, itu lagi dipakai lagi. Yoi dong. Collab sama Looney Tunes, Warner Bros. Space Jam. Bahaya. Gawat ya. Thank you lah Mas Riko. Iya, jadi apa nih yang baru gue temuin di pandemi? Kira-kira kayak jenis bisnis yang pengamatan lo ya, karena kan bagi gue lo entrepreneur juga, ada nggak bisnis yang ini kayaknya cuma ngetren di pandemi nih? Ada nggak menurut lo? Kalau menurut gua beberapa ada. Akhirnya kayak misalnya nih selain alat kesehatan. Iya. Oke, gua baru mau arah itu tadi ya. Baiklah, saya akan mundur ya. Saya akan mundur. Nggak, kalau menurut gua yang lagi gila-gilanya tuh sekarang tuh adalah bisnis di mana mentoring sih sebenarnya. Yang hanya di mentoring di mana kayak banyak sekali teman-teman yang mungkin bisa switch pekerjaan atau mungkin switch kebiasaan atau menambah kebiasaan lain itu tuh dengan misalnya let's say lah lu belajar bahasa apalah atau lu entrepreneur atau lu mau belajar let's say lah dunia podcast pun sekarang udah merajalela gitu di mana berkembang banget ya. Yes, itu jadi menurut gue itu adalah bisnis yang akhirnya berjamur di dunia pandemi ini karena lu bayangin deh semua orang tuh stay di rumah, gimana caranya stay di rumah tapi lu tetap otak muter. Tetap muter, ya itu
harus lebih kreatif lagi. Ini jadi mentoring, bagi-bagi ilmu. Sama kripto. Ntar ini kayaknya sih gue pernah, ini sih gue sebenarnya. Koreksi kalau gue salah. Iya. Lo pernah ngomong sama gue nih di GBK kita lagi workout. Kok sebenarnya gue berusaha ganti image sih sebenarnya. Iya betul. Gue kalau di acara musik pagi-pagi itu komedi. Gue sebenarnya bisa juga lo ke area yang serius. Nah, sebenarnya itu seberapa serius konsep itu mau lo ganti dalam profil si Tara Budiman? Menarik nih, ini menarik. Ini gue suka nih. Masih inget tuh Riko. Jadi gini, waktu pas lagi back then di 2014 betul. Gue lupa. Itu tuh memang transisi gue tidak mau dikotak-kotakin. Karena pada saat itu tuh ada pengotakan di mana lu komedi, ya lu masuk komedi, lu nggak bisa mungkin masuk ke drama. Di hidup gue tuh nggak pernah mau dicap di dalam hidup tuh. Jadi kayak lu nggak boleh mencap seseorang atau lu tidak boleh menjudge seseorang kayak ya Riko cuman podcaster, tapi kan dia entrepreneur, tapi kan dia juga pebasket. Ibarat kata kan kita bisa apapun yang kita mau gitu. Gue nggak mau dikotak-kotakin dalam entertainment tuh. Gue selalu bilang gue bisa apa aja yang lu mau. Lu maunya apa? Gitu. Kalaupun selama masih bisa gue pelajarin, gue akan pelajarin. Makanya ketika gue jadi komedian, gue bilang no, basic awal gue tuh bukan komedian. Komedi itu adalah hal yang gue suka. Jadi ketika orang bilang gue badut, ya gue memang badut. Ketika gue disuruh untuk menjadi badut, sebenarnya tuh gue adalah aktor gelas kosong gue. Lu mau gue diisi sama apa? That's why kan gue bermain di season satunya YouTube-nya Daihatsu. Di situ gue memperlihatkan kalau seorang Tara Budiman bisa main drama kok. Gue bisa main mungkin jadi antagonis, gue bisa jadi penyanyi kalau lo mau. Siap. Lu kasih aja -1. Kayaknya seasonnya harus diperpanjang tuh, Tan. Iya harus jadi 3. Ini baru nanti season 2-nya keluar. Jangan lupa ya. Bener. Iya. Itu sih kok, jadi gue gak mau dicap-cap, dikotak-kotakin aja. Oke. Nih gue juga kalau janjian sama Tara pasti, kok gue meluncur dari tempat A, gue meluncur dari tempat B. Nah kira-kira tuh karakter kendaraan penting gak sih? Buat gua? Buat lu? Dengan adanya kita mobilitas di Jakarta, apa-apa lu harus, apalagi kita, ya lu tahu kan, kita meeting di sini lah, tiba-tiba, oke, jam setengah jam udah harus nyampe ke sana lagi ya. Buat gua, yang namanya kendaraan penting. Seberapa penting? Sangat penting. Kendaraan menurut gua tuh adalah rumah kedua. Makanya kalau bisa dilihat, mobil Rocky Daihatsu gue tuh isinya baju semua. Oh gitu ya? Iya. Gue akhirnya di rumah punya 2, ada Rocky sama Terios yang baru. Oh gitu? Parah. Warnanya apa, Tar? Bronze. Karena warnanya anak muda banget. Benar-benar. Itu yang paling dicintai. Makin pede dong kalau beraktivitas pakai itu? Pede. Apalagi nih misalnya nih ya, gue tuh kemarin tuh sempet ke Banyuwangi. Gue ngetes dong, seberapa bisa nih Terios untuk naik ke sebuah kawah, ada nama Kawah Wurung. Itu tuh kalau lu lihat bagus banget, lu bisa lihat di Instagram gue. Pas gue naik pakai itu, bos, itu kagak ada, ya Allah, medan yang harusnya terjal segala macam dilibas. Jadi gue makin pede dong dengan teman-teman gue. Gue akhirnya bisa bilang, lu lihat kan mobil gue, mobilnya aja tangguh, apalagi orangnya. Benar. Kasih dong satu dong. Jadi lo nggak sabar ya untuk challenge selanjutnya dan track selanjutnya ya? Gimana kalau kita bikin challenge aja Gimana kita menjelajahi Indonesia menggunakan mobil Daihatsu. Menurut gue itu paling tepat. Iya nggak sih? Lelaki Nusantara. Mantap nggak? Setuju. Masa kita lawan Om Eri sama Om Mobi? Bener, harus. Pakai mobil Daihatsu kita. Ini paling oke soalnya. Iya dong. Gimana? Mantep tuh. Harusnya dalam waktu dekat ya. Nah, boleh. Ada pitching program dalam program. Tapi kita bicara spek nih, Tar. Makin detail nih. Kita bicara spek nih. Spek mobil yang lo suka tuh karakternya seperti apa? Speknya nih sekarang. Kalau gua harus bisa memudahkan penggunanya. Misalnya, lu mau denger musik, ya lu nggak perlu pakai kabel segala macam. Walaupun emang harus ada. Ya tinggal Bluetooth aja satu. Yang kedua, spek yang paling penting menurut gua adalah keamanan sih. Keamanan dan yang ya itu kenyamanan. Itu sih menurut gua yang paling penting. Sama ya kalau lu harus dibantu sama kayak misalnya gini. Banyak sekali orang-orang yang pengen traveling, pengen pergi segala macam. Di dalam mobil itu tuh udah harus ada yang namanya GPS, Maps atau apapun itu yang memudahkan kita untuk melihat jalan.
Ya nggak sih, menuju ke hati. Dan itu lo dapat di mobil Daihatsu. Karena Daihatsu sahabatku. Sahabatku dan dia tuh. Tuh, udah dapet tuh. Bener-bener. Iya. Sahabat Daihatsu ya, tadi gue udah bilang Tara nih punya inovasi terus dari tahun ke tahun, dia juga punya bisnis segala macem, Shining Bright. Nah, apa sih plan lo di tahun 2022? Plan gue mau nyiptain di Shining Bright, gue akan mau nyiptain untuk NFT di kripto. Jadi di mana sekarang dunia adalah digital, dunia perbankan pun sekarang udah serba digital. Ya gue harus keep up sama itu. Di mana banyak banget artwork yang kita punya akan gue keluarin di dalam dunia kripto itu, di dunia NFT. Itu untuk bisnis. Tapi kalau untuk Tara pribadi, untuk gue pribadi, gue kayaknya pengen bikin dokumenter sih untuk Indonesia sebenarnya. Indonesia yang mainin lo atau lo hanya memproduksi? Gue aja, biar budgetnya aman. Wadah. Jadi kayak gue mau bikin dokumenter tentang Indonesia, yaitu tentang kayak apa yang membedakan dengan film-film dokumenter tentang Indonesia mungkin yang sudah pernah dirilis sebelumnya? Menurut gue satu garis itu penting. Satu garis itu penting kan, garis apapun itu. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling penting adalah satu garis, kalau lu aman dan sehat. Satu garis penting. Jadi kita melihat apa lu masuk ke semua instansi, semua tempat, ya lu pasti akan di-swab dulu kan. Satu garis penting kan buat lu. Iya, penting lah. Karena itu kesehatan kan. Saat ini ya. Iya, jadi Pak, maksud gue ya nanti kita akan lihat nih Indonesia pandemi itu seperti apa. Kita masih punya keindahan, banyak sekali keindahan yang harus kita jaga. Banyak sekali kekayaan yang harus kita jaga juga. Jadi gue akan ngeliat selain kesehatan yang dijaga, ya ini Indonesia kita juga harus jaga. Satu sama lain manusianya juga harus menjaga. Itu ini proyek pribadi tapi? Yoi, proyek idealis aja. Dan gitu akan dijalankan di 2022? Iya. Dan mudah-mudahan bisa bersama Daihatsu, kita nggak pernah tahu. Karena kan seluruh Indonesia, lo perlu mobilitas dong. Betul sekali, lelaki Nusantara. Menurut gue itu. Tar, nih kita balik lagi nih Tar. Ya. Pandemi sih nggak ada habisnya kalau kita bahas ya. Ya. Cuma kalau gue ngelihat pertandingan sepak bola di luar, pertandingan basket itu udah mulai bisa beraktivitas, udah bisa sedikit berkerumun lah. Tapi di dunia entertainment khususnya kayak musik, kalau gue lihat, kalau musik itu kenapa belum bisa secepat dunia olahraga menurut lo? Dari sudut pandang Tara. Karena gini, konser musik maksud gua. Karena gini, lu pengennya sebenarnya kalau untuk nonton konser musik datang langsung, euforianya berbeda ketika lu nonton misalnya acara musik by handphone atau acara musik online gitu. Semua tuh berbeda, euforianya belum dapat. Walaupun sebenarnya menurut gua euforianya itu bisa lu bagi-bagikan. Misalnya nih kayak kemarin tuh gua nonton Winky sama Kenes. Oh itu mah. Ketika lu back in the days dengan lagu-lagunya dia, ya lu joget kan. Iya. Cuman memang kalau kita musik itu tuh punya energi yang berbeda. Pemusik itu tuh nggak bisa dibatasin sama layar kaca. Maksudnya kayak ya lu nggak bisa nih by tapping doang gini memberikan energi itu nggak bisa. Menurut gua harus ketika di dalam itu, karena ya lu ketika kita nonton Coldplay deh, atau ketika kita nonton Riff atau nonton Sheila on Seven pas lagi pensi, ya serunya kan bareng-bareng, loncatnya bareng-bareng. Itu energi itu tuh yang mungkin nonton Aerosmith di pensi gitu. Itu dia. Atau nonton Rico Lubis gitu di acara basket, itu dia kok. Iya. Itu hal-hal kayak gitu sih yang kita rindukan menurut gua. Berarti memang belum ada ya konser musik yang bisa diselenggarakan nonton crowdnya gitu sampai sekarang? Sebenarnya ada. Di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya menurut gua ya kalau crowdnya bikin sampai nge-hype gitu tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman tergantung nih apakah bisa maksud gue apakah itu tuh bisa kembali lagi, ngerti ya lo? Karena sempat di pandemi 2020 ada salah satu yang bikin konsernya Slank kalau nggak salah waktu itu. Slank Padi bikin konser Padi, terus gue kayak oke, tapi nggak se-wow yang gue harapkan gitu. Tapi nanti nextnya akan ada yang namanya Ruang Dengar Setuja. Tungguin aja. Oh gitu. Kalau gue taunya 2020 itu sempat kita ada di Kemayoran, nonton dari mobil Tar. Hah? Ada. Ya mana yang bener? Nonton dari mobil, iya. Oh ini apa namanya? Cuma entah kenapa cuma sekali tuh. Ada 2 kali kok, sampai bestie ada tuh. Apa sih? Kayak ini ya, apa? Gue lupa lagi. Kayak nonton teater gitu ya, nonton bioskop ya. Oke. Itu seru sih.
kalaupun nanti kita bisa bikin musik kayak gitu seru juga. Jadi kayaknya perlu kapasitas yang gila sih. Paling ada berapa mobil gitu. Ya mungkin Daihatsu mau bikin untuk harusnya. Jadi untuk pemakai mobil Daihatsu bisa masuk, bisa nonton Tulus. Benar. Kan MC kita berdua. Benar. Harusnya. Awal tahun sih bagus tuh buat semangat 2022. Bukan lagi. Ntar nih tips deh, terakhir tips buat teman-teman fans lo yang misalnya ya mungkin terdengar klise, cuma buat gue yang namanya inspirasi nggak ada habisnya sih. Bang Tara, gue mau jadi entrepreneur kayak lo, tapi gue tetap bisa juga mau punya karya di sosial media nih. Lo bisa kasih tips-tips apa aja tuh? Tipsnya adalah lakuin aja dulu. Lakuin dulu, jangan cuman berangan-angan. Kalau lo angan-angan, selonjoran, tiduran, rebahan, punya, aduh gue pengen banget ini, gue pengen banget. Banyak mimpi, tapi lu cuma rebahan. Yang kaya tetap Rafathar. Bener. Jadi menurut gue, lakuin aja terus. Apapun yang lu, sekecil apapun, handphone gue kentang bang, nggak apa-apa. Itu kentang bisa jadi ubi kan nanti. Bener. Jadi ke apapun itu ya lu lakuin sebisa lu, dengan ketulusan hati, karena dengan ketulusan itu tuh ya pasti akan ada hasilnya nanti. Itu aja sih. Mulai aja dulu ya? Mulai aja dulu. Karena gue mau bilang nama moto sebuah sepatu tuh beda. Iya. Nggak pakai kan? Iya dong. Baru saya di WhatsApp tadi. Iya. Tapi benar sih, mulai aja dulu. Nggak ada yang pernah tahu. Banyak juga cerita from zero to hero ya. Jadi lo sekarang udah banyak referensi, era digital. Gimana caranya lo look up sama yang lo sukain, dan lo bisa lebih baik dari mereka. Kalau kata anak disco Cibodas atau Adidas, nothing impossible. Gitu. Atau juga bisa dibalik. Nah, impossible is nothing. Nah, gila anak disco Cibodas. Gila, keren banget tuh deh. Tar, bisnis clothing di masa pandemi turun atau gimana buat Shining Bright? Kalau buat gua, alhamdulillah masih stabil kok. Kadang turun, kadang naik. Jadi hal-hal seperti itu biasa, karena sekarang yang kita lawan tuh sebenarnya adalah ads, algoritma ads kan. Dimana ya lu semakin ads, semakin banyak sekali. Benar. Lu ngeluarin ads dan juga produk yang lu keluarkan, ya itu tuh yang nge-boosting penjualan lu. Cuman menariknya adalah ya berarti gue berpikir kalau gue bisa di masa pandemi ini nih, gue bisa survive di masa manapun, berarti Shining Bright bisa survive. Setuju. Iya nggak sih? Kita tuh sebagai lokal brand ya, urban. Shining Bright, mulai dari Tank Insomnia, banyak sekali brand-brand yang akhirnya bisa survive karena ya lu di era yang orang nggak bisa nyentuh baju lu untuk beli aja lu udah bisa jualan. Benar. Iya kan? Apalagi kalau nggak lu bisa bikin mall mungkin nantinya. Betul. Jadi gue nggak pernah, gue sih selalu bersyukur ya dengan apa yang gue dapatkan pada saat ini juga. Gitu. Setuju. Gue pernah bilang memang guys, jadi siapapun yang bisa survive di masa pandemi ini, kita akan ceritakan ke anak cucu loh. Iya. Dulu nih ada wabah yang memaksa kita untuk beradaptasi, dan sebenarnya kita lihat good things juga sih. Kita jadi kreatif. Jadi emang bener ya, kadang pepatah mengatakan lu kalau kepepet baru deh lo. Nah itu tuh yang terjadi kita di dunia industri clothing ya Tar ya. Betul. Jadi nih ya untung udah ada e-commerce, gimana caranya memaksimalkan exposure. Udah itu yang kita lakuin sekarang. Makanya buat anak-anak, buat teman-teman sekarang nih, lu jualan apapun itu, sayuran, apapun yang mungkin misalnya bisa lu jual gitu, itu tuh udah ada apa namanya, wadahnya untuk lu bisa menjual langsung ke pembeli lu tanpa melakukan perantara. Bahkan ini yang gue lakukan ketika gue punya barang pre-love. Ya kan banyak sekali kadang-kadang. Iya, namanya kita kan manusia konsumtif ya, ada aja yang dibeli pasti. Benar. Dan ketika gue kemarin baru pindahanku, ini ceritanya lucu deh. Tiba-tiba banyak barang gue yang udah nggak masuk di lemari built-in gue, gara-gara lemari sebelumnya nggak gue bawa gitu, gue kasih. So, akhirnya gue di situ berpikir, oh barang-barang ini nggak akan gue pakai semuanya. Kenapa nggak gue berikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkan? Gue jualnya 100.000, 50.000. Betul. Akhirnya gue taruh di wadah itu, kejual habis kok, alhamdulillah. Dan akhirnya menjadi nilai lagi buat seseorang kan. Itu tuh yang akhirnya gue bilang, wah mantap juga nih. Gitu. Lo nggak jual di Instastory nggak kan? Nggak dong. Ribet reply ya. Iya benar. Belum lagi Kak, itu masih ada nggak Kak? Udah ribet deh, lu lihat aja tuh di apa namanya e-commerce. Iya benar. Lu mau nggak? Size-nya berapa tuh cuttingan itu Kak? Kalau di situ kan tinggal lu kasih lihat doang. Benar. Tapi lo dunia entertainment sama dunia clothing kan ini dua dunia yang berbeda nih. Lo tapi dua-duanya enjoy. Gua
enjoy-nya adalah banyak belajar, banyak bertemu dengan orang baru. Kayak kita ngobrol gini nih. Setuju. Menurut gua dunia clothing tuh memberikan gua pelajaran lagi tentang hidup sih. Nggak cuman hanya di bisnis aja, tapi juga banyak lah hal-hal yang akhirnya gue pelajarin tentang karakter-karakter orang. Iya nggak sih? Bener, di dalamnya sebenarnya kalau mau panjang nih. Bener. Iya, jadi di situ tuh dunia bisnis itu tuh gue baru tahu kenapa bokap gue dulu main golf. Lu ngapain sih main golf terus? Di situ lu bisa tahu partner dalam bisnis lu tuh ketika karakternya seperti apa ketika mengambil decision itu. Dan akhirnya ya udah ketika lu berbisnis dengan beberapa orang harus ada ilmu ikhlas. Iya. Gitu. Dan bisnis pun gitu, harus ada ilmu ikhlas, nggak selalu tentang untung kan. Benar. Banyak teman-teman gue yang ya udah berbisnis lama gitu dengan keluarganya, dia selalu ngajarin gue bilang gini, jangan lihat untungnya lihat dari prosesnya aja. Bener. Karena kalau lihat dari untung atau ruginya, lu akan ngincer itu terus. Ada pemain NBA motonya itu namanya Joel Embiid, trust the process. Trust the process, itu dia. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Wah, JKT48. Salah. Ya tapi gue setuju sih yang namanya kolaborasi di dunia clothing tuh memang kita jadi mau tidak mau ketuk pintu, kita mau kenalan, jadi kita juga walaupun mungkin umurnya lebih, kalau yang collab-nya lebih muda, kenapa enggak kita ngobrol? Yes. Itu terkadang di industri tertentu tidak terjadi. Nah, itu dia. Itu serunya clothing sih. Iya, kalau di clothing tuh nggak ada senioritas sih, memang ya selama apapun brand itu tuh berdiri, ya tetap aja ketika ada yang baru yang masuk, hype itu tuh akan diambil sama yang baru dulu. Nah, tapi kita tuh saling ngerangkul aja. Yuk, kita mau bikin apa lagi nih? Benar. Jadi ada circle-nya ya. Ada circle-nya. Saling komunikasi, saling support. Benar. Harus, bos. Gitu. Oke, kalau gitu tadi Tara udah ceritain sejarah hidup dia, gimana caranya dia bisa survive di masa pandemi, evolusi dia menjadi image komedian, juga bisa main beberapa film layar lebar. Betul. Juga sampai sekarang masih bermain dalam web series. Yes, Daihatsu. Ada di season 2-nya, ditunggu ya. Tapi season 3 belum nih? Ini kita on the way. Kita on the way. Ya, abis ini bawa gue pitching. Yo, buat teman-teman sahabat Daihatsu, jangan lupa subscribe YouTube channel Daihatsu sahabatku. Juga follow Instagramnya Daihatsu di @daihatsuind. Ya, hari ini gue ngobrol-ngobrol sama Tara, udah banyak banget perjalanannya dia yang bisa lo petik kisah-kisah menariknya. Amin. Ya, Daihatsu ngepot ready, gaspol! Gue Riko Lubis, gue Tara Budiman. Peace out.